Halo minasan konnichiwa, anime Asuni mata modotte. Di video sebelumnya kita mengetahui kalau Falma berhasil menyembuhkan Baginda Ratu dari penyakit TBC-nya. Dan atas usahanya Falma, dia diberikan hadiah oleh Ratu yaitu sebuah lencana ahli farmasi kerajaan. Tidak hanya itu, dia juga diberikan izin membangun apotek di tengah ibu kota. Di video kali ini kita akan bahas episode 5 dan 6. Gimana keseruannya? Mari kita dengar alur ceritanya. Diawali dengan kabar keberadaan apotek dunia lain yang telah banyak menyebar. Meskipun begitu, setelah 1 bulan buka ternyata tidak banyak pelanggan dan pasien yang datang untuk berkonsultasi maupun berobat ke sana. Melalui survei angket yang dilakukan Rotte, Falma mengetahui bahwa para masyarakat merasa takut untuk datang. Alasannya adalah karena adanya lambang kekaisaran, tidak tahu cara berbicara dengan bangsawan, tidak memiliki baju yang pantas masuk ke toko bangsawan, dan yang paling utama adalah karena pemilik tokonya anak kecil. Untuk merintis usaha di awal memang tidak semudah membalikkan telapak tangan ya guys ya. Tapi karena usaha Rotte yang sudah mengumpulkan angket, Falma ingin memperbaiki masalah-masalah tersebut. Beralih ke adegan ibu dan ayahnya Falma yang menyamar sebagai pasien. Padahal penyamarannya terlalu mudah ditebak. Mereka datang untuk bertanya kepada Falma apakah ada perkembangan atau tidak. Tapi karena alasan tertentu tokonya menjadi sepi. Sang ibu pun memberi saran kepada Falma bagaimana kalau menjual kosmetik pada bangsawan dulu. Karena kelihatannya di dunia Falma sekarang untuk kosmetik sepertinya menjadi barang yang susah untuk ditemukan. Dan di dunia itu sedang ngetren mengeluarkan darah agar terlihat lebih cantik. Mendengar ide yang lumayan menjanjikan itu, Falma ingin sekali menciptakannya. Karena dia dulu juga pernah bekerja sama di perusahaan kosmetik. Jadi dia cukup pede dalam mengelola ide kosmetik ini. Di saat yang sama kita diperlihatkan dengan keadaan darurat di mana seorang putri Marquis de Chatillon, karena sudah ngucapinnya kita panggil aja si putri, ini orangnya. Di mana si putri sedang lemas dan terlihat sangat pucat yang dikarenakan sebuah tren buang darah agar terlihat lebih cantik. Emang bongak nih si putri. Dia pun langsung dilarikan ke dalam apoteknya Falma. Setelah sampai, dia pun curhat kepada Falma di mana dia ditinggalkan oleh pacarnya karena kulitnya yang agak sedikit hitam, kata si pacar. Dan karena obsesi yang ingin memutihkan wajah, dia pun rela menyakiti diri sendiri demi kecantikan. Kan emang bongak nih si putri. Lalu Falma menyuruh si putri agar jangan melakukan hal bongak itu lagi dan Falma pun berjanji dalam waktu 1 minggu dia akan menciptakan sebuah kosmetik yang sangat high quality. Singkat cerita, seminggu pun berlalu, di mana bedak yang sudah tidak memakai merkuri dan sudah teruji klinis, serta lulus BPOM ini pun sudah siap digunakan. Si putri pun datang untuk mencoba bedak baru yang Falma buat. Bedak tersebut ternyata dibuat menjadi krim dan bisa menangkal sinar UV dari matahari, di mana kosmetik yang seperti itu belum ada di dunia itu. Dan karena hasil yang sangat memuaskan, si putri menjadi terharu dan dia pun langsung mempromosikannya ke kalangan para bangsawan lain. Tak hanya itu, Ellen dan Rotte pun mempromosikannya ke kalangan rakyat. Karena barang berkualitas dan harga murah pun mereka juga tergiur ingin membelinya. Singkat cerita, toko Falma pun sudah terkenal dengan barang yang high quality dan harga yang murah. Dan berdampak baik untuk kemajuan tokonya. Tapi karena permintaan yang sudah terlalu banyak, produksinya pun tidak bisa mengimbangi permintaannya. Dan disinilah fungsi si putri the power of kekuatan orang tua. Dia yang terlahir dari anak pengusaha pun menawarkan diri bekerja sama untuk membuat toko kosmetik baru, di mana semua biaya dan karyawan dia yang ngurus. Dan Falma lah yang menjadi pemilik toko itu. Beberapa hari pun telah berlalu, di mana toko dan karyawan yang mengerti dengan kosmetik pun telah disiapkan. Tanpa basa-basi, Falma pun langsung membuka cabang barunya, di mana dia perlahan-lahan telah mencapai tujuannya. Beralih ke adegan di mana Falma yang sedang berbicara dengan Ratu, yang inti pembicaraannya tentang laporan menggunakan produk kosmetik yang menggunakan merkuri, di mana merkuri adalah racun untuk tubuh manusia. Dan si Ratu pun mengeluarkan dekret untuk melarang penggunaan merkuri yang menyebabkan banyak toko bangkrut. Karena tidak mau para saudagar banyak yang bangkrut, Falma akan memberikan sedikit ilmunya dan akan menaikkan harga barangnya. Dia pun memperkenalkan produk barunya kepada Ratu, yaitu pelembab bibir, di mana bibir sang ratu pun menjadi lebih seksi dan sepertinya enak untuk disosor. Keesokan harinya kita diperlihatkan keluarga Falma yang sedang pergi ke kota Marseille, kota yang diberikan ratu kepada Bruno atas kerja kerasnya. Dan di sini mereka juga sekalian pergi liburan. Di saat yang sama, Brance dan Rotte meminta izin untuk berenang di pantai. Karena Falma sangat menyayangi adiknya, dia pun mengizinkan mereka berenang. Tapi tak lama setelah itu, Brance terseret ombak yang membuatnya tenggelam.
Falma dan Ellen yang ada di sana pun langsung nyemplung untuk menyelamatkan Francie. Karena air lautnya yang sangat dalam, Falma hampir tidak bisa menyelamatkan adiknya. Tapi karena dia tidak mau kehilangan adik yang kedua kalinya, tanpa dia sadari dia pun bisa membelah lautan. Udah kayak Nabi Musa aja ya nih bocah. Melihat hal itu, Ellen pun lagi-lagi dibuat syok sama kekuatan ilahinya Falma. Falma pun perlahan-lahan mendorong air tersebut sampai pada akhirnya bisa menyelamatkan adiknya. Di malam hari, Falma sedang memikirkan kejadian yang tadi dan dia telah salah paham kalau Ellen dan Rote takut kepada dirinya, padahal mereka sangat kagum dan berterima kasih telah menyelamatkan Francie. Namun kekuatan Falma yang OP itu pun tampaknya membuat sekelompok organisasi mencurigainya. Katanya ada seorang saksi yang melihat anak tanpa bayangan telah meniadakan air laut, di mana hal itu mustahil dilakukan orang biasa dan mereka ingin melenyapkan yang dicurigai sebagai iblis. Singkat cerita, Falma telah kembali dari liburannya dan dia melihat dua orang yang mencurigakan telah masuk ke dalam tokonya. Ellen yang juga mencurigainya beranggapan kalau dia berasal dari pendeta kuil. Esok paginya kita diperlihatkan sebuah kereta kuda yang mengangkut tanah pun menerobos masuk dalam apotek, di mana dampak dari kejadian itu membuat apoteknya Falma menjadi berantakan. Ayahnya yang emosi pun langsung melaporkan hal tersebut ke kerajaan dan ratu. Dia berencana ingin memerangi orang yang telah berbuat hal keji ini. Lalu adegan beralih ke apoteknya Falma yang sudah berantakan. Falma dan Pak Cedric pun sedang mendiskusikan beberapa hal penting untuk mengatasi kejadian ini. Dan di saat yang sama, para rakyat lain pun turut berpartisipasi dalam membersihkan semua lumpur-lumpur itu. Namun tak disangka ada seorang gadis yang sedang mencari Falma karena ayah gadis tersebut telah pingsan untuk waktu yang lama di sebuah ladangnya. Falma yang menyuruh Pak Cedric untuk menjaga apoteknya pun langsung pergi dengan gadis tersebut ke tempat ayahnya. Dan setelah perjalanan yang cukup jauh dari ibu kota, Falma pun sadar kalau dia telah dijebak oleh seseorang. Dan ternyata emang benar, Falma dikepung oleh beberapa orang yang berjubah putih dan mereka mengaku berasal dari kerajaan suci. Dan itulah akhir dari alur cerita anime Isekai Kyoku episode 5 dan 6. Untuk lanjutannya kita akan bahas di next video. Saya narator dari anime Asu pamit undur. Mite kurete, hontou ni arigatou gozaimashita. Otsukare sama deshita. Mata kono ne.